Ledakan susul menyusul disertai aksi baku tembak mengguncang kawasan Sarinah Jalan Tamrin, Jakarta Pusat hari Kamis kemarin. Kelompok ISIS mengklaim sebagai pelaku aksi teror yang menewaskan 7 orang dan 5 diantaranya adalah pelaku serangan teror. Untuk mengupas siapa pelaku teror di Jakarta ini sudah hadir di studio Berita 1 pengamat terorisme Bapak Nasir Abbas. Kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551 dan layanan telepon 021 529 00310. Dari foto yang dirilis Tempo.com terlihat pelaku peledakan bom di Sarinah sempat berhadapan dengan polisi. Sempat terjadi juga baku tembak antara pelaku dengan pasukan polisi yang berada di sekitar Sarinah sebelum akhirnya pelaku meledakkan bom. Ya, dari hasil foto-foto tadi, saya mau berbincang juga dengan Pak Nasir. Pak, ada tanggapan apa terhadap foto-foto yang barusan saja kita lihat bersama? Iya, foto tadi menunjukkan bahwa dia sedang berada di kalangan kerumunan orang, lalu kemudian dia melakukan aksi. Lalu orang pada buyar begitu. Ya, dan dia seperti bingung lagi mau berapa. Ya, dan saat itu juga pihak kepolisian, saya yakin panik juga. Ya. Sama-sama panik berarti sama-sama posisinya panik, ya? Iya. Oke. Polisi di situ kan polisi lantas itu. Polantas. Polantas ya. Tetapi Polantas sudah bergerak cepat dalam mengamankan warga yang lain, ya, sehingga jauh dari mereka, menyebabkan dia menjadi terisolasi, ya, dan dia pikir dia tidak tahu apa harus dibuat lagi, lalu bergabunglah sama teman yang lain. Dan kalau tidak saya itu yang sosok seorang itu yang paling jelas wajahnya, ya, dibanding 4 pelaku lagi yang lain. Ya, ini yang paling banyak diekspos ya. Paling banyak diekspos. Nah, ada yang bilang seperti ini bahwa kalau melihat banyaknya kerumunan orang di foto tadi, sebetulnya kalau sasarannya massa, sebetulnya bisa saja ada yang kena tembak. Tapi sepertinya dia memilih atau memang bingung atau bagaimana tuh? Ya, dia menggunakan senjata FN, yang tidak mungkin memberondong ya, kecuali dia membuat senjata AK-47 ataupun M16 begitu. Dia membuat senjata FN dan juga dia membawa granat itu bersama dia, itu granat improvisasi. Ya. Nah, saya juga berpikir apa sebenarnya motifnya. Pertama kita lihat sasaran mereka itu yang sudah mereka lakukan, yaitu di 2 tempat, pos polisi dan juga di Starbucks. Ya. Jadi ini di antara sasaran lokal yaitu polisi dan juga sasaran barat yaitu Starbucks. Ya, kalau memang dia ingin menembak membabi buta, kenapa tidak ditembak semuanya? Langsung ya. Nyatanya yang kena tembak ataupun yang menjadi korban yaitu warga asing, bukan? Warga asing menjadi korban. Jadi saya masih terus berpikir siapa sebenarnya sasaran mereka? Ya. Maka kemudian dari dua aksi bom, 2 tempat lokasi bom itu, maka sasaran utamanya adalah polisi dan kemudian sasaran keduanya adalah fasilitas barat, fasilitasnya itu, ya kan. Tetapi mereka juga mau membunuh banyak orang dengan indikasi, ya, mereka membawa bom yang banyak, bom yang berukuran besar, ya ada, kemudian bom yang granat secara kecil begitu. Ya. Hanya saja kenapa itu tidak digunakan semuanya? Kalau misalnya pelaku itu lebih dari 5 orang itu yang tewas. Ya, kemudian 1 orang lari menggunakan motor begitu. Bisa saja lebih dari 6 orang begitu, ya, yang berada di wilayah tersebut. Ya, kalau masing-masing mempunyai perlengkapan yang sama, ya, masing-masing membawa pistol dan masing-masing membawa bom dan juga granat, pasti mereka sudah berniat untuk melakukan aksi yang banyak, aksi pemboman yang di jumlah lokasi yang berbeda
dan menginginkan ya korban yang banyak. Lebih banyak ya. lagi. Apalagi kita tahu bahwa bom yang dipersiapkan itu ya dilengkapi atau dibaluti dengan paku-paku, ya, kemudian baut-baut. Itu sudah jelas ada niat ya untuk kalau misal ada warga yang ada sekitar situ pasti akan ada yang menjadi korban tewas, kena sebanyak-banyaknya. Nah, nyatanya ini sepertinya di luar dari perkiraan mereka, ya, sehingga mereka juga sepertinya panik. Kalau lihat dari foto pelaku itu, ya, ketika dia berdiri dan melihat yang lain, dia seolah-olah itu seperti lagi tidak fokus dan panik, tidak tahu apa harus dibuat, begitu. Dan jangan kita mengatakan bahwa dia lagi santai berjalan, ya kan? Kenapa dia tidak berlari ya, begitu, mengejar orang atau mengejar polisi, ya, atau menembak saja yang ada di dekatnya. Yang ada dekatnya dia. Tapi nyatanya dia tidak lakukan itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang pada awal dia punya keberanian, ya, dia punya keberanian dan siap untuk melakukan aksi, begitu. Tetapi pada saat hari H-nya ataupun pada saat detiknya itu mungkin dia terjadi perubahan mental. Perubahan mental dan perubahan rencana di luar rencana. Begitu. Maka jadilah seperti itu. Ya. Ada juga saksi mata yang menyebutkan bahwa sebetulnya pada saat itu si pelaku yang di tengah kerumunan ini mengarahkan tembakannya ke petugas Polantas yang berusaha masuk ke posko. Tapi ternyata tembakannya tidak mengenai, justru mengenai pejalan kaki. Nah, mulai dari situ sepertinya dia kelihatan kehilangan kepercayaan diri kah, atau kaget kah, atau bagaimana? Itu dia mungkin. Mungkin memang dia mentargetkan sebetulnya ke petugas, petugas begitu. Ya, tetapi meleset kemudian mengenai kepada sipil, lalu dia merasa bersalah, ya kan? Kemudian ketika orang mendengar ada bunyi tembakan, semua pada bubar, dia bertambah panik lagi, begitu. Ya, kemudian mendapatkan perlawanan daripada pihak kepolisian, lalu dia terus bergabung sama teman yang lain. Baik. Nah, kita sekarang berbicara mengenai ISIS yang mengklaim melakukan penyerangan ini. Pendapat Anda bagaimana? Ya, memang sejak dari awal saya mendapat kabar mendapat kabar dan teman saya mengatakan, wah bang, itu ada bom di sana. Langsung segera saya buka cari info berita, ya, lalu saya lihat terjadi tembak menembak, begitu bahasanya. Maka ada bom, ada tembak menembak, ya. Di situ saja saya sudah membayangkan ini modusnya ISIS. Polanya ya. Pola ISIS. Artinya sebelum ISIS mengklaim bahwa mereka lah yang melakukan itu, ya, saya sudah dapat melihat bahwa ini adalah polanya ISIS, karena dari beberapa aksi-aksi yang mereka lakukan di luar sana, ya, dari kelompok yang mengataskan nama ISIS, mereka modusnya adalah assault, penyerangan, dan suicide. Ya, assault dan suicide. Artinya dalam melakukan aksi penyerangan itu, lalu mereka juga meledakkan diri mereka sendiri, begitu, untuk menghilangkan jejak, menghilangkan identitas, ya, dan lain-lain. Dan tipe yang sama juga ya terjadi di sini. Ya, kalau mau kita bandingkan dengan aksi bom yang sebelum-sebelumnya, ya tidak seperti itu modusnya. Ya, maka kalaulah ISIS kemudian mengklaim bahwa mereka yang melakukan itu menurut saya tidak sangat wajar ya. Sangat wajar dan tidak diragukan lagi. Ya, dilihat dari pelakunya juga, salah satu pelaku itu, ya, kita tahu dia punya silsilahnya. Nah, tapi berkaca dari pengalaman, kita tahu waktu di Paris Charlie Hebdo Al-Qaeda itu kan tidak sembarangan, dia benar-benar memilih dan mengincar. Nah, beda lagi dengan ISIS yang waktu kemarin kejadian adalah dia semua sebanyak-banyaknya. Nah, kalau yang ini kelihatannya malah kayaknya ngincar duluan, mirip dengan Charlie Hebdo begitu. Ya. Polanya jadi nggak sama kalau tidak. Di sini malah bercampur. Oh, campur. Malah bercampur. Terus apa tujuannya? Lihat, kalau di Charlie Hebdo, dia tidak membawa bom, ya, dia membawa senjata. Betul. Ya, begitu. Langsung datang kemudian menembak dan pergi. Ya, sementara ini mereka bukan hanya bawa senjata. Kalau memang sasarannya polisi, ya cukup senjata saja. Buat apa membawa bom? Ya kan? Buat apa membawa granat improvisasi, begitu. Sehingga menunjukkan bahwa dia punya niat yang lain selain pada mentargetkan polisi, ya, begitu. Jadi kombinasi kurang lebih seperti itu ya. Dulu pernah kita pikir bahwa Nordin Azhari mentargetkan fasilitas Barat, ya.
tapi kemudian setelah mereka tewas, lalu terjadi aksi-aksi dari kelompok-kelompok yang lain dan tidak mentargetkan Barat, sehingga kita mengatakan sekarang pola mereka berubah, bergeser, tidak lagi kepada Barat tapi sekarang kepada target lokal. Ya, sekarang kita melihat kemarin itu bahwa digabungkan. Ada target lokalnya, ada target sasaran fasilitas Barat, begitu. Jadi sekaligus, ini merupakan kombinasi pola baru lagi. Ketika waktu pernah ada yang bertanya sama saya bilang begini, bukan pergeseran, tetapi prioritas. Barangkali mereka memprioritaskan target lokal, sehingga seolah-olah sepertinya mereka tidak lagi mentargetkan sasaran Barat, begitu. Bukan berarti sudah tidak. Ya, nyatanya mereka membangkitkan lagi bahwa dua sasaran sekaligus dalam satu operasi. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.